Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Satu keluarga penumpang mobil di Pasuruan tertabrak kereta, 4 orang meninggal, 1 balita selamat. Puluhan anggota geng motor di Surabaya menghajar 2 pemuda pengendara dan merampas motornya. Serunya balapan aneka miniatur perahu di Sungai Kediri. Selain lomba, kegiatan itu juga untuk kampanye kebersihan sungai. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Kali ini, sebuah mobil sedan berpenumpang 1 anggota keluarga di Pasuruan ditabrak kereta api Mutiara Timur. Akibatnya 4 orang meninggal di tempat, sedangkan seorang balita selamat dengan luka ringan. Sejumlah korban terekam video amatir tergeletak di beberapa titik. Sesaat setelah sebuah mobil sedan yang berpenumpang 5 orang, termasuk pengemudinya, ditabrak kereta Mutiara Timur jurusan Surabaya Banyuwangi. Di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang. Para korban merupakan 1 anggota keluarga dan 4 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang lagi penumpang yang masih balita ditemukan selamat dengan hanya mengalami luka ringan. Seluruh korban dievakuasi polisi dibantu warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Primob Watukosek Pasuruan. Korban meninggal dunia adalah Muhammad Muhaimin, 33 tahun, pengemudi, serta istrinya Suci Nurjanah, 33 tahun, bersama 2 anak mereka, Muhammad Yisran Alim, 9 tahun, dan Putri Indah Ramadhani, 6 tahun. Sedang anak balitanya yang masih berusia 1 tahun, bernama Rizka Putri Maharani, selamat dan hanya mengalami luka ringan. Menurut warga, mobil melaju dari arah Jalan Pantura menuju Jalan Desa Gunung Gangsir. Sebagian warga yang mendengar suara benturan keras kemudian keluar dan mendapati kecelakaan maut tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Saya lihat posisinya sudah ada mobil tertabrak. Diketahui korban total 5 orang, 4 orang meninggal dunia, 1-nya masih hidup, Pak, yang masih balita, masih kecil. Satu keluarga ini, Mas? Satu keluarga. Ini mobilnya dari mana, Mas? Mobilnya kata orang banyak yang bilang dari arah utara mau ke selatan. Selatan. Ya. Terus tertabrak dari kereta? Kereta dari arah barat ke timur, kereta Mutiara Timur. Timur. Oke. Akhirnya meninggal ini, Mas? Akhirnya meninggal, Pak. Satu keluarga lah. Satu keluarga. Kapolsek Beji Kompol Ahmad Sukianto mengatakan saat peristiwa terjadi relawan telah memberikan peringatan, namun pengemudi menerobos palang. Memang TKP-nya tidak berpalang pintu, tapi sudah dijaga oleh relawan oleh dua orang. Terus setelah kejadian ini sama koordinasi dengan Daob 8, dengan Disub, Pak Kades Gunung Gangsir dan warga sekitar, akhirnya kami melakukan langkah untuk mematok jalan biar tidak bisa dilewati oleh roda 4, hanya bisa dilewati oleh roda 2. Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Desa Gunung Gangsir telah 3 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, pihak desa, polisi, serta PT KAI sepakat menutup jalan desa dari arah perlintasan kereta untuk kendaraan roda 4. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. 2 pemuda pengendara motor di Surabaya menjadi korban kerusuhan yang dilakukan puluhan anggota geng motor. Selain dihajar sampai babak belur, motor korban juga dibawa kabur gerombolan perusuh. Kerusuhan ini terjadi Minggu dini hari di Jalan Raya Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Puluhan anggota geng motor mengejar 2 pemuda berboncengan sambil membawa balok kayu lalu melakukan pengeroyokan. Setelah mengeroyok korban, para perusuh membawa kabur motor yang ditinggalkan korban. Menurut keterangan warga, geng motor tersebut memang meresahkan. Saat kejadian, gerombolan perusuh itu awalnya dikira hanya konvoi. Namun tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Ternyata 2 orang dihajar sampai menderita luka di pelipis dan bibirnya.
ingin bingung ya, karena jumlahnya mereka kan banyak. Terus setelah mereka pergi, baru keluar semua, nanya kondisi korban. Korban berapa orang, Pak? Korbannya 2 orang. 2 orang? Ya. Boncengan ya, Pak? Ya? Boncengan. Ada luka nggak di korban? Yang luka, dua-duanya luka. Korban ini sempat berpapasan dengan pelaku di depan SBK Kara yang sama-sama mengarah ke barat, arah Kebonsari. Namun di depan SMK Kara, korban dihadang dan dikeroyok dan sempat kena pukul kayu di atas mata sebelah kanan. Kemudian korban lari dan kendaraan dibawa kabur oleh pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku dengan mempelajari rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ini selama saya tinggal di sini baru pertama kali ini. Terbatasnya ruang tak harus menghentikan hobi, apalagi jika bisa menghasilkan pundi-pundi rejeki. Hal itu dibuktikan seorang pria di perkampungan padat kota Surabaya. Sang pemuda tidak hanya menggeluti budidaya bonsai, namun juga memperoleh cuan dari hobinya tersebut. Rasa tertantang karena bedanya lukisan itu, kalau kita melukis selain memberikan sentuhan seni. Di sebuah sudut kampung Pacar Keling, kota Surabaya, terdapat sebuah pelataran rumah yang dikelilingi pagar sederhana. Seorang pria berambut gondrong sedang asik merawat sejumlah tanaman bonsai. Lelaki itu bernama Sujud Syukur, sang empu rumah sekaligus galeri bonsai ini. Ia sudah menggeluti dunia bonsai sejak belasan tahun lalu saat masih SMP. Menurut Sujud, perawatan bonsai memang cukup sederhana, namun harus konsisten dan telaten. Penyiraman sehari 2 kali, pemupukan sebulan 2 kali, lalu harus teliti melakukan trimming atau memotong daun yang sudah mati satu persatu. Tapi untuk membentuk keanggunan bonsai sesuai yang diinginkan, butuh keterampilan dan teknik khusus, seperti pemberian kawat di setiap ranting untuk menjaga keseimbangan pohon agar tidak tumbuh liar. Ada beragam jenis bonsai seperti waru, santigi, anting putri, dan beringin. Jenis santigi menjadi primadona para kolektor lantaran daunnya kecil dengan karakter ulir batang yang klasik. Untuk mencapai bentuk pohon santigi yang alami dan indah tersebut, dibutuhkan perawatan hingga bertahun-tahun. Kalau dikonteskan itu kebetulan ini pohon yang sudah pernah kita konteskan dan kebetulan ini juga laku. Ini kita ada tulisan sold, ini laku di angka 50 juta. 50 juta. Untuk perawatan harian itu kita cukup penyiraman sehari 2 kali. Kemudian pemupukan juga itu kita sebulan 2 kali. Terus sama trimming. Nah, ini kebetulan waktunya motong-motong sini. Jadi perawatan-perawatan seperti itu sih. Harga bonsai pun beragam. Paling murah di angka Rp200.000 dan paling mahal tentu saja jenis santigi yang menyentuh angka 200 juta rupiah. Sementara pembelinya tak hanya dari dalam negeri namun hingga Singapura. Bagi Sujud, bonsai ini bukan sekedar tanaman. Mereka adalah benda hidup yang dibentuk oleh alam dan sentuhan kesabaran tangan manusia. Sehingga ketelatenan dan dedikasi pemilik yang merawatnya tidak akan mengkhianati hasil. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Puluhan warga kota Kediri mengikuti lomba balap miniatur perahu di sungai lingkungan mereka tinggal. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara warga untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah.
Sebanyak 65 perahu ini karya warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, mengikuti lomba balap perahu miniatur. Perahu-perahu yang terbuat dari beragam bahan dasar, mulai dari plastik, styrofoam, kayu, dan bambu ini diadu untuk menyusuri sungai. Suasana kompetisi kian meriah karena menjadi tontonan yang menarik bagi warga. Perlombaan dibagi 8 kloter pemberangkatan. Perahu-perahu ini saling beradu menyusuri sungai sejauh 500 meter. Peserta serius melakukan persiapan lomba. Hal tersebut terlihat dari beragam bentuk perahu yang unik dan kreatif. 1 bulan lebih. Jadi sebelum lomba itu mengoperasi kayu bambu itu. Nah ini buat yang atasnya ini kayu bambu. Nanti yang depan ini pakai karton di kerasi gitu buat layar. Bentuknya ini apa? Modelnya apa? Bentuknya seperti kapal bajak laut. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat warga sekitar segan untuk tidak membuang sampah di sungai agar kebersihan dan manfaat sungai tetap terjaga. Kali ini bisa untuk bermacam-macam kegiatan apa ya? Aktivitas. Nyuci, aktivitas berbagai macam. Jangan sampai kali ini mati gitu loh. Karena kan banyak sampah-sampah yang terbuang banyak sekali. Jadi kita meminimalkan sampah itu sehingga bagaimana caranya biar sampah itu enggak terlalu banyak. Jadi aktivitas kan jadi orang kan lebih hati-hati untuk membuang sampah. Selain memperebutkan perahu tercepat, juga ada kontes perahu terbaik. Meski dikonsep sederhana dengan beragam hadiah mulai dari blender, sembako, dan sepeda, perlombaan ini mampu menarik perhatian warga. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.